Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Silvani Zafirah. Saya adalah salah satu siswa perwakilan dari SMP IT Fitra Insani 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Cinderella yang ditulis oleh Charles Perrault. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis jelita yang baik hati bernama Cinderella. Semua binatang menyukainya. Mereka akan melakukan apa saja untuk Cinderella, terutama dua tikus bernama Gus dan Jack. Cinderella tinggal bersama dengan ibu tiri dan dua kakak tirinya, Anastasia dan Drizella. Mereka sangat keji kepada Cinderella. Mereka menyuruh Cinderella bekerja sepanjang hari, membersihkan lantai, menjahit, dan memasak. Ia berusaha yang terbaik demi membuat mereka bahagia. Ibu tiri Cinderella bernama Lady Tremaine. Ia angkuh, kejam, dan iri dengan kecantikan Cinderella. Dia seringkali dan merasa senang memberi pekerjaan tambahan yang harus dilakukan Cinderella, seperti memandikan kucingnya Lucifer. Suatu hari, seorang utusan kerajaan tiba dengan undangan khusus. Undangan itu memberitahukan akan diadakan pesta besar yang diselenggarakan di istana. Raja ingin anaknya, sang pangeran Charming, menemukan pendamping hidupnya. Setiap wanita muda di kerajaan diundang, termasuk Cinderella. Cinderella sangat bersemangat untuk hadir ke pesta besar tersebut. Di loteng, ia menemukan gaun yang dulu milik ibunya. Walau terkesan agak kuno, Cinderella bisa mengubahnya menjadi lebih indah. Lady Tremaine tidak akan membiarkan Cinderella pergi ke pesta tersebut. Ia hanya ingin pangeran bertemu Anastasia dan Drizella yang akan menikahi salah satu dari mereka. Lady Tremaine terus memberi pekerjaan pada Cinderella yang harus ia lakukan sepanjang malam. Sementara Cinderella bekerja, para tikus dan burung memperindah gaunnya dengan menambahkan pita dan manik-manik yang dibuang oleh kedua saudara tiri Cinderella. Mereka bekerja sama, dan para binatang berhasil membuat gaun yang sederhana menjadi gaun yang luar biasa dan indah. Cinderella sangat gembira melihat gaunnya. Ia akhirnya bisa pergi ke pesta. "Oh, astaga, terima kasih banyak," ucapnya kepada para binatang yang telah membantunya. Ketika ibu tiri dan kedua saudara tirinya melihat gaun Cinderella yang terdapat manik-manik dan pita yang mereka buang, mereka jatuh dalam kemarahan. Mereka merobek dan merusak gaunnya. Mereka menarik manik-maniknya hingga putus dan merobek gaunnya hingga compang-camping. Lady Tremaine tidak melarang mereka, alih-alih menghentikan mereka. Ia menonton kedua anaknya merusak gaun tersebut dengan senyum puas tersirat di wajahnya. Impian Cinderella pergi ke pesta dan bertemu dengan pangeran seketika berantakan. Cinderella berlari ke kebun dan menangis. Air matanya menitik dalam kesedihan. Sirna sudah impiannya. Di dalam sedihnya, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan ibu peri muncul di hadapannya. Dengan tongkat sihirnya, ia merubah labu menjadi kereta yang indah. Sang ibu peri merapalkan mantra sambil mengayunkan tongkatnya lagi. Bibiri babiri bu. Seketika, Cinderella mengenakan gaun yang indah dengan sepatu kaca yang berkilau. Ibu peri mengingatkan ia harus kembali sebelum tengah malam karena mantra sihirnya akan luntur. Di tengah keramaian pesta, Prince Charming tak bisa mengalihkan pandangannya pada Cinderella. Ketika musik orkestra dimainkan, pangeran mulai berdansa dengan gadis cantik jelita yang ia belum ketahui namanya tersebut. Impian Cinderella untuk berdansa dengan sang pangeran malam itu menjadi kenyataan. Belum berapa lama, jam mulai mendekati tengah malam. Cinderella lalu bergegas pergi meninggalkan pangeran. "Selamat tinggal, pangeran,"
ucap Cinderella. "Kembali, saya belum tahu namamu," sahut pangeran. Cinderella terus berlari menaungi anak tangga hingga sepatu kacanya terlepas. Pangeran mengutus Grand Duke untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Lady Tremaine mengunci Cinderella di loteng. Tidak membiarkan hal ini terjadi, para teman-teman tikus Cinderella membebaskannya. Lady Tremaine tersandung dan membuat sepatu kaca tersebut hancur lebur. Beruntungnya, Cinderella masih memiliki sepatu kaca satunya, dan saat dikenakan, sepatu kaca tersebut muat dipakai oleh Cinderella. Setelah mengetahui bahwa Cinderella adalah pemilik sepatu kaca tersebut, Cinderella dan pangeran pun segera mengadakan pernikahan. Semua orang bersuka cita dengan pernikahan mereka, termasuk tikus temannya Cinderella, Gus dan Jack. Dengan penuh rasa sukacita dan kebahagiaan, Cinderella dan Pangeran Charming pun hidup bahagia selamanya. Tamat.